Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang resiko kepatuhan dana pensiun. Kami yang beranggotakan dan saya sendiri Sinta Wahyu Triutami NEM 185231228 dan Alifia Fajriati Andita Putri dengan NEM 185231229. Resiko kepatuhan dana pensiun. Yang pertama, definisi resiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat suatu perusahaan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan memiliki tujuan utama yaitu untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang melanggar standar yang berlaku secara umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 3 sumber-sumber resiko kepatuhan. Yang pertama, jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan. Di sini berisi cakupannya terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada pemegang otoritas. Yang kedua, sumber frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan. Di sini berisi frekuensi bersifat historis dengan melihat tren kepatuhan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Dan yang ketiga, sumbernya berasal dari pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Di sini mencakup hal ini terjadi karena aktivitas ekspor dan impor yang harus memenuhi standar yang berlaku umum. Selanjutnya, di sini ada penerapan manajemen risiko kepatuhan yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Dan yang keempat, sistem pengendalian intern. Pertama, penerapan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Yang kedua, dari sisi SDM-nya, sumber daya manusia, di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Dan yang ketiga, organisasi manajemen risiko kepatuhan memiliki tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Penerapan yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, strategi manajemen risiko yang berisi merupakan bagian integrasi yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Di sini perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik tulisan maupun jiwa dari ketentuan tersebut. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur. Di sini menyusun kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Yang terakhir, dari sisi limit, di sini perusahaan harus menetapkan limit risiko kepatuhan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Selanjutnya, bagaimana perusahaan mengendalikan risiko kepatuhan? Di sini perusahaan harus memastikan kantor cabang luar negeri memiliki tingkat kepatuhan terhadap undang-undang di negaranya. Lanjut, sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama, exposure risiko kepatuhan. Yang kedua, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit. Yang ketiga, realisasi pelaksanaan manajemen risiko, aspek risiko kepatuhan dibandingkan dengan target yang diterapkan. Yang terakhir di sini kita membahas sistem pengendalian intern. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern untuk risiko kepatuhan. Dijelaskan bahwa memastikan tingkat respon perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.